Ya saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk belajar dari firman Tuhan dari kitab Mazmur. Ya, Mazmur pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 6, di sana ada doa dalam pergumulan. Mazmur 6, ayat 1 sampai yang 11 demikian bunyi firman Tuhan, doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Puji Tuhan. Mazmur 6 ini saudara, ya, saya beri judul bersama Tuhan kita bisa melewati semua pergumulan. Bersama Tuhan kita bisa melewati semua pergumulan. Kalau kita bisa bergumulan saudara, seringkali membuat kita itu seperti Daud ini. Merana, lemah, takut, gemetar, ya, menangis. Bisa-bisa kita menjadi orang yang stres, ya. Bahkan, saudara, kalau pergumulan itu ya tidak segera dijawab, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan untuk meragukan tentang apakah Tuhan itu betul-betul ada enggak sih? Apakah betul Tuhan itu kasih sih? Apakah Tuhan itu berkuasa dan lain sebagainya? Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang meragukan tentang identitas Allah itu. Itu kalau persoalan yang kita hadapi tidak segera dijawab. Sering kemudian iman kita menjadi mulai layu, mulai lemah, sehingga kita mempertanyakan seperti pemazmur ini. Ya, jadi seolah-olah Tuhan itu enggak berdaya untuk menolong kita. Seolah-olah Tuhan itu diam 1000 bahasa. Ya, saudara, ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Apalagi kalau pergumulan itu bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Sehingga tidak sedikit akhirnya banyak orang percaya itu lari, ya, mencari jawaban di luar Tuhan. Entah itu ke orang pintar, yaitu dukun, ya kalau ekonomi akhirnya lari ke apa itu namanya kemarin itu penjol apa? Penjol, ya, pinjol ya, pinjol. Kemarin di TV ada seorang perempuan membunuh anaknya kemudian bunuh diri. Ternyata saudara, dia stres, dia takut karena setiap hari apa? Dia apa? Diteror oleh debt collector-nya itu saudara. Ya. Saudara, karena apa? Karena dia mencari jalan cepat dan
mudah. Walaupun dampaknya sangat membuat semakin susah. Sampai akhirnya nggak tahan, bunuh diri bersama dengan anaknya dibunuh. Saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Jadi orang akhirnya nggak lagi tetap bertahan untuk lari kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya. Ketika masalah yang dihadapi semakin besar, semakin sulit, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluarnya, maka dia lari dari Tuhan dan mencari jawaban di luar Tuhan. Walaupun memang mungkin saat itu dia akan mendapatkan dan menemukan jawabannya, tapi bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah baru lagi. Nah, Mazmur 6 ini mengajar kepada kita bagaimana Daud menghadapi pergumulannya dengan berdoa. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, bertanya kepada Tuhan berapa lama lagi harus merana dan menderita. Dia mengeluh kepada Tuhan kalau sudah baca ayat 3 dan 4 tadi. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia mengungkapkan hatinya kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan Daud ini, saudara, pergumulannya bukan hanya 1-2. Tapi dalam perjalanan kehidupan Daud ini selalu diwarnai dengan begitu banyak pergumulan. Menghadapi begitu banyak bahaya dan ancaman. Dia tidak hanya berhadapan dengan manusia, tapi ketika dia mengembalakan berapa, saudara? 2-3 ekor domba, kata Alkitab ya. Dia harus menghadapi apa? Singa dan beruang, bukan beruang ya, beruang ya. Binatang buas yang bisa mencabik-cabik tubuhnya. Ya, kalau saudara baca dalam 1 Samuel 17 di sana, ketika ya dia harus menghadap Goliat, ya dia direndahkan, ya saudara, tapi dia mengatakan ya dia bisa mengalahkan binatang-binatang yang buas itu, yaitu singa dan beruang. Ya, saudara, ya dia menghadapi situasi yang tidak mudah. Dikejar-kejar terus oleh mertuanya yang bernama Saul itu untuk dibunuh. Tapi lebih menyedihkan lagi dari dalam keluarganya sendiri, yaitu anaknya sendiri yang bernama Absalom menggodetanya dan ingin juga membunuhnya. Ini satu pergumulan yang tidak mudah untuk dihadapinya. Terus menerus berkali-kali Daud menghadapi situasi yang begitu berat. Saudara, sampai dia katakan tadi, setiap malam dia meratap dan mengenangi tempat tidur dengan apa? Air mata. Membanjiri tempat tidur dengan air mata. Karena apa, saudara? Memang tidak mudah menghadapi begitu luar biasa. Tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan. Yang seolah-olah itu memang sangat sulit untuk mendapatkan penyelesaian. Tetapi saudara, ya, kita lihat di ujung dari ayat-ayat tadi, kita melihat bahwa ternyata pergumulan yang dihadapi, dia bisa melewatinya. Nah, demikian juga kita percaya selama kita mau bersama dengan Tuhan, seberat sesulit apapun pergumulan kita, saudara, kita percaya pada ujungnya kita pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita bisa melewati semua pergumulan Tuhan, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita melekat kepada Tuhan yang kuat itu, saudara. Kita dipegang tangan kita, dituntun oleh Tuhan. Sehingga seperti dikatakan di lembah kekelaman pun, saudara, Allah menyertainya, sehingga dia bisa melewatinya. Artinya apa, saudara? Daud tidak dikalahkan. Daud kuat. Daud bisa. Bukan karena kecakapannya, tapi karena Allah yang menyertainya. Karena Daud bersama-sama dengan Tuhan. Nah, demikian juga saya percaya, saudara, bahwa firman Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi kehidupan Daud,
tapi ditulis juga berlaku untuk kehidupan kita selama kita, saudara, belajar dari kehidupan Daud. Sehingga pergumulan seberat apapun yang menguras air mata saudara, ujungnya kita akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Nah saudara, dari peristiwa ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Daud. Apa itu saudara? Yang pertama saudara, ketika dia bergumul, maka dia berseru dan datang kepada Tuhan. Dia berseru dan datang kepada Tuhan. Karena apa saudara? Seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam Tuhan Yesus saja yang bisa menjawab, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan kelegaan, yang bisa memberikan jalan keluar. Hanya di dalam Tuhan saja saudara. Sehingga ketika Daud mengalami pergumulan itu, maka dia berseru dan datang kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri saudara yang menawarkan kepada kita? Matius berapa saudara? 11 ayat 28. Apa saudara? Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, pergilah daripadaku, datanglah kepadaku. Yesus menawarkan saudara, bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Sebab apa? Dia katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sehingga kalau kita membaca Mazmur 18 ayat 7, Daud berkata apa saudara? Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi Daud ketika menghadapi kesesakan dalam hidupnya, dia berkata, aku berseru kepada Tuhan, berteriak. Kalau berteriak, suaranya seperti saya ini enggak? Atau, saudara, Tuhan, tolong Tuhan. Enggak saudara. Kalau berteriak itu berarti, wah suaranya tuh keras, mungkin tetangganya sampai kedengaran. Ya. Dia berteriak kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia memiliki satu keyakinan. Karena dia tahu siapa Tuhan Israel itu, saudara. Nah, saudara berteriak kepada siapa, saudara? Saudara berseru kepada siapa? Ketika saudara menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Keliling kota Cirebon. Saudara. Atau saudara masuk kamar, mengunci kamar, kemudian saudara teriak sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Daud mencucurkan air mata di tempat tidurnya, bukan di tempat tetangganya. Ya saudara, ya dikatakan tadi tempat tidurku kubasahi apa? Air mata. Ya boleh saja sih saudara datang kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang yang saudara anggap ya rohani, ya untuk minta apa? Untuk saudara ceritain masalah saudara, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita hanya cerita kepada manusia dan lupa kepada Tuhan, saudara, ya itu bukan Daud. Daud dia selalu dalam pergumulannya berteriak dan bertanya kepada Tuhan. Ini dilakukan oleh Daud. Dia berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri menawarkan, hai kamu yang letih lesu berat, datanglah kepadaku. Sehingga Daud berseru dan berteriak minta tolong. Dia mendengar suaraku di baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Artinya sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab.
Dia tidak akan berhenti berdoa, tidak akan berhenti berteriak, tidak akan berhenti berdoa, berseru kepada Tuhan sebelum Tuhan mendengar dan menjawabnya. Karena memang sumber jawaban, pertolongan hanya dalam Tuhan. Jalan keluarnya itu Tuhan, karena Tuhan itu jalan. Dan ayat yang sangat terkenal yang sering kita dengar, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Saudara, ini ayat-ayat yang luar biasa, yang seharusnya memberikan kekuatan yang baru bagi kita dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita yang sedang terjadi. Ya, karena Tuhan akan memberi jalan keluar. Artinya di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Selama kita mau datang dan berseru kepada Tuhan, selama kita mau hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada jalan buntu karena Tuhan katakan Dia akan berikan jalan keluar. Artinya apa sih, saudara? Ya, artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu tidak berjanji ya bahwa hidup kita itu selalu selalu rata, selalu mulus. Enggak ada pergumulan, enggak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan jalan keluar. Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau engkau percaya kepadaku, maka kamu akan bebas dari masalah. Justru banyak masalah, saudara. Karena iblis tidak suka ya kalau ada orang percaya, kalau ada orang sungguh-sungguh sama Tuhan itu enggak rela. Ya, pengennya jadi hopengnya. Ya, sama-sama nanti masuk neraka. Jadi kalau saudara mau bertekad untuk jadi orang yang sungguh-sungguh, bukan tambah bebas masalah, tambah banyak masalah. Tapi sekali lagi, saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan, maka Tuhan berkata Dia akan memberi jalan keluar. Jadi yang pertama, berseru dan datang kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Kalau Tuhan menunjukkan jalannya, saudara, ada firman Tuhan katakan, kalau Tuhan membuka, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Jadi kuncinya itu di tangan siapa? Tangan Tuhan. Jadi jangan jauh dari Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan saudara, jangan jauh dari Tuhan. Tapi seringkali justru orang ketika menghadapi masalah, saudara, ya, itu kemudian tidak dekat sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Apalagi ya kalau doanya enggak cepat-cepat dijawab, saudara. Ya, akhirnya tadi enggak Tuhan-Tuhan lah, Tuhan juga enggak dengar. Ya, karena kita sedang terpengaruh dengan, saudara, semua serba cepat sekarang ini. Ya, makan pun pengennya itu enggak lama-lama. Walaupun sudah fast food, ya, pada waktu tulis menu itu ada tulisan bawahnya, ya, enggak pakai lama. Ya, lama dikit, Mbak. Kok enggak muncul-muncul? Yang datangnya terakhir mintanya duluan, saudara ya. Ya. Saudara, pengennya orang Kristen sekarang itu seperti itu, saudara. Ya, doa sekarang ya dijawab sekarang. Ya.
Jadi kata nanti itu sudah sangat sulit untuk diterima zaman sekarang ini. Pengennya ya cepat-cepat, pengennya segera. Ya, padahal jawaban Tuhan itu kan ada 3 macam, saudara ya. Yang pertama itu oke. Yang kedua tunggu. Yang ketiga apa? No. Tidak. Tidak itu jawaban Tuhan, saudara. Kalau Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan enggak mengasihi, karena Tuhan tahu persis. Kalau iya, wah ini bisa bunuh diri orang ini. Bisa celaka orang ini. Ya. Saya pikir-pikir juga, saya dulu kenapa sih ya? Ya, saudara, 4 tahun baru dijawab oleh Tuhan. Kok 3,5 tahun itu enggak dijawab oleh Tuhan? Minta sponsor, enggak ada seorang pun yang mensponsori, saudara. Saya pikir-pikir, ya setelah saya renungkan, saudara. Kalau saya dari awal dikasih sponsor seperti dulu Om almarhum Bambang Utomo itu, saudara, 3 sponsor, saudara. Wah enaknya, dari dulu tuh memang dia sudah tambun, saudara. Karena makannya memang, wah enak, saudara. Kalau saya kemarin ketemu sama jemaat di Salatiga itu, cerita sama anak saya, bapakmu itu, kemarin itu Semarang, saudara, teman-teman lama itu, bapakmu itu kayak tiang listrik, saudara. Tahu tiang listrik? Lurus, kurus maksudnya, saudara. Ya. Karena jarang makan, seminggu itu pasti berpuasa. Kenapa sih Tuhan sampai saya pernah nangis sendiri, saudara? Ya, kok mau jadi hamba Tuhan susahnya kayak gini ya, saudara ya. Tapi ya sekali lagi, saudara, karena bersama dengan Tuhan bisa melewati itu. Baru tahu, saudara. Ya karena apa? Ya saya cerita itu 150 pertama daftar, saudara. Tingkat terakhir itu tinggal 40 orang. Jadi yang 110 kemana? Ada istilah dulu di sekolah kami itu angkat koper. Artinya itu pulang kampung, saudara. 110 pulang kampung. Karena apa? Ya tadi ada yang di DO. Ya karena apa? Kerjaannya itu, saudara, ya kalau habis belajar, wajib belajar itu perginya ke Jalan Solo. Di situ ada di depan hotel apa itu ada apa STMJ. Susu, madu, telur, jahe, saudara. Sehat-sehat, saudara. Sedangkan kalau saya, saudara, wah kurus sekali, saudara. Ya, saudara baru sadar kalau saya dipenuhi dari awal mungkin saya juga seperti itu. Enggak bisa tepat waktu 4 tahun selesai. Karena apa? Karena santai, saudara ya. Santai. Saudara, tapi sekali lagi, saudara, bersama Tuhan pasti kita akan bisa melewati dan kita akan menang. Daud menghadapi pergumulannya yang dikatakan tadi, ya tiap malam dia, saudara, menangis di hadapan Tuhan, bahkan tempat tidur dipenuhi dengan, dibanjiri dengan air matanya. Tapi di tengah situasi itu dia berseru dan datang kepada Tuhan. Dan saya mendorong saudara di tengah pergumulan saudara, jangan menjauh dari Tuhan. Berseru, berteriaklah dan datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tahu persis waktunya, seperti saya katakan tadi, apa yang saya alami. Tuhan tahu persis waktunya yang terbaik buat kita. Ya. Jadi berseru dan datang kepada Tuhan. Engkau bisa melewati pergumulanmu. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca ayat 2, 3, dan 5, di sana kita bisa melihat bahwa Daud ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Dia minta pengampunan Tuhan. Saudara, hal ini tidak mudah loh, saudara. Seringkali Bapak Gembala bilang, ya ketika dinasihati, ya sudah masalah suruh apa lagi, saudara? Suruh apa? Suruh bertobat, suruh macam-macam, ya. Saudara. Tapi Daud, saudara, ketika dia menghadapi masalah, dia belajar untuk apa, saudara? Untuk mengevaluasi diri, membentuk dirinya menjadi lebih baik, supaya dia sudah lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi dia merendahkan diri, minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, supaya dia belajar untuk hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia.
Jadi ada baiknya saudara, kadang-kadang pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita ini sadar bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu bukan segalanya bisa. Oleh karena itu perlu bergantung kepada orang yang selalu bisa. Siapa itu? Tuhan. Sehebat apapun kita, saudara, sekuat apapun kita, tetap terbatas, saudara. Tetap terbatas. Kemarin ada di Bali itu ada seorang olahragawan yang meninggal. Karena apa, saudara? Ketimpa barbel ya, yang terlalu berat, saudara ya. Ya. Mungkin tiap hari dia sudah latihan. Tapi ada kalanya, saudara, mungkin waktu itu kesehatan lagi turun bagaimana, dia tetap itu, saudara. Akhirnya tulang punggungnya patah, dioperasi, meninggal. Terbatas, sehebat apapun, sekuat apapun manusia terbatas. Oleh karena itu, saudara, kalau kita menghadapi masalah itu, mari kita belajar untuk mengevaluasi diri. Ya, mungkin ada sesuatu yang perlu kita minta bertobat kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Ya, mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, masalah yang kita hadapi tidak membuat kita ini menjadi semakin terpuruk hidup kita. Tapi biarlah semuanya itu akan membuat kita semakin menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu kita akan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita bisa terus menjalin relasi dan hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya saudara, bahwa Allah akan memberikan aliran-aliran kekuatannya yang seringkali digambarkan seperti pohon anggur dengan rantingnya. Ya, selama dia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang membuat kita bisa hidup, bisa menghasilkan buah. Tapi ketika ranting itu lepas dari pokoknya, dikatakan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita bisa karena apa, saudara? Karena kita melekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana ketika saudara menghadapi pergumulan hidup saudara? Apakah saudara tetap melekat dan menjaga hubungan saudara dengan Tuhan? Atau sebaliknya, udahlah, percuma setia sama Tuhan, percuma rajin beribadah, toh juga masalah ada. Percuma melayani Tuhan, toh Tuhan juga izinkan masalah ada. Saudara, justru mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, membentuk sesuatu melalui masalah itu. Apakah engkau sungguh-sungguh tetap konsisten untuk melayani Tuhan, untuk bergairah semangat melayani Tuhan, bergairah semangat untuk beribadah kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, atau cukup sampai di sini saja? Saudara dikasih Tuhan, Daud, dia merendahkan diri, dia minta belas kasihan Tuhan dan dia minta pengampunan Tuhan. Mungkin pergumulan ini terjadi karena dosa-dosanya, mungkin karena kesalahan-kesalahannya sehingga terjadi masalah itu. Tapi kalau enggak, saudara, ya mungkin itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu supaya saudara lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Seperti Paulus katakan apa? Ya, ketika ada duri dalam dagingnya, dia sudah berdoa berkali-kali, tapi Tuhan enggak jawab doanya. Duri dalam daging tetap ada, tapi ternyata dengan adanya itu ada tujuan yang Allah ingin capai dalam kehidupan Paulus ini. Supaya Paulus tetap apa, saudara? Bergantung kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, aku lebih rela dalam kelemahanku supaya aku menjadi kuat. Karena apa? Di kelemahannya itu dia bergantung kepada Tuhan sehingga dia menjadi kuat. Saudara, itu yang kedua dan yang terakhir. Yang ketiga, dia percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Kalau saudara membaca ayat 9 sampai 11, ya, percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Sehingga doa Daud akhirnya dijawab oleh Tuhan, sehingga mendapat kelegaan dan kekuatan dan keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Dan itu memberi kekuatan yang baru kepada Daud, sehingga Daud bisa melewati pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya. Percaya penuh kepada pertolongan Tuhan.
Jadi iman, keyakinan penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar, untuk sanggup memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan masalah yang kita hadapi, saudara. Jadi kuncinya adalah percaya kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Seperti wanita yang 12 tahun pendarahan. Dia berkata apa, saudara? Asal ku jamah jubahnya saja. Jadi enggak perlu diapain, saudara. Enggak perlu diuyek-uyek, saudara. Dia katakan asal ku jamah saja. Ini keyakinan yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Hanya asal ku jamah saja. Terus ada seorang perwira dari Kapernaum. Dia katakan apa, saudara? Tuhan, engkau gak usah datang ke rumahku. Aku enggak layak. Dia katakan apa? Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi Tuhan gak perlu repot-repot datang ke rumahku. Katakan saja sembuh, jadi sembuh. Dan Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini dari seorang pun dari orang Israel. Orang Israel kan orang pilihan umat Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menjumpai iman sebesar perwira Kapernaum ini. Dia katakan Tuhan gak perlu datang ke rumah, asal katakan sepatah kata saja, sembuh. Dan Tuhan katakan apa? Ayat yang terakhir dikatakan apa? Saudara, ya, apa yang dikatakan, saudara? Dalam kitab Matius di sana. Dia katakan apa? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi katakan pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, masalah yang engkau percaya sekarang itu siapa, saudara? Siapa? Tuhan Yesus atau Tuhan yang lain? Tapi di sini Daud, dia percaya kepada Tuhan. Perwira Kapernaum ini percaya kepada Yesus. Sehingga Tuhan katakan pulanglah. Jadilah seperti apa yang engkau percaya. Jadi Tuhan akan bekerja sesuai dengan kepercayaan saudara. Kalau engkau percaya setengah-setengah, sebagaimana kitab Yakobus katakan orang yang bimbang, yang mendua hatinya, tidak akan pernah mendapat apa-apa dari Tuhan. Justru kita akan menjadi gelisah, kita tidak akan tenang dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya keyakinan, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dunia mengajarkan kepercayaan itu, kalau sudah melihat dan merasakan baru percaya, ini dunia. Jadi kalau kita mau percaya itu, dunia ini mengajarkan kita harus melihat dan merasakan baru percaya. Seperti saudara tidak akan percaya kalau saya punya kopi, wah manis sekali. Padahal kopi itu aslinya adalah pahit ya. Tapi saya katakan kopi ini, wah manis sekali. Ya saudara, maka kita harus nyoba, nyicipin dulu, merasakan dulu. Oh iya, kopi ini manis. Ya kan manis kenapa? Karena dikasih gula 1 kilo. Jadi manis. Ya, kepahitnya tutup semua. Enggak terasa kopinya, yang dirasakan gulanya. Ya saudara. Tapi kalau percaya, iman itu saudara, ya percaya dulu, baru apa? Melihat dan merasakan. Percaya dulu. Memang kita belum melihat, belum merasakan, tapi percaya. Akhirnya kita melihat dan merasakan. Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan walaupun sudah setahun? Ya, di komsel kita itu ada seorang bapak 2,5 tahun berdoa untuk anaknya supaya dapat pasangan hidup. Dia katakan kok Tuhan itu seperti diam diri, enggak ada jawaban. Saudara, saya bilang, ya apakah masih tetap mau percaya enggak sama Tuhan?
Ya, walaupun seolah-olah kok kelihatannya Tuhan tuh diem, nggak ada jawaban, nggak ada tanda-tanda. Ya, untuk anaknya supaya dapat pasangan hidup, sudah 2,5 tahun berdoa, tapi kok santai-santai saja. Nggak ada gregetnya, nggak ada apa begitu tanda-tandanya. Nah, saudara, kalau terjadi semacam itu, apakah saudara mau tetap masih percaya kepada Tuhan? Mau tetap mau berdoa dan berharap kepada Tuhan, atau sebaliknya udahlah, ya pakai ilmu apa saudara? Ilmu apa? Ilmu gendam. Tahu pernah ilmu gendam saudara? Ilmu pelet. Ya, sehingga dipasang susu, dipasang apa supaya ketika orang lihat ini kemudian apa? Kiwir-kiwir ngikut saudara. Iya. Saudara, jadi saudara, 3 hal ini yang dilakukan oleh Daud. Dia berseru datang kepada Tuhan. Dia merendahkan diri dan meminta belas kasihan dan pengampunan akan Tuhan. Kalau perlu saudara minta ampun sama Tuhan. Kalau memang saudara merasa bahwa itu saudara bisa terjadi, sekali lagi memang semua masalah pergumulan tidak selalu karena dosa. Tapi seringkali banyak masalah saudara ya itu karena dosa. Karena saudara sangat sulit untuk menjumpai orang Kristen yang betul-betul sekarang ini, yang betul-betul pegang firman Tuhan itu saudara ya setengah pegang firman Tuhan. Suatu hari ada orang, untuk hidup zaman sekarang ini kan susah Pak. Ya kalau enggak ikut idan, enggak keduman Pak. Sedikit-sedikit enggak apa, bohong-bohong sedikit. Saudara. Ya, saudara. Ya, kita minta ampun sama Tuhan. Karena itu mungkin yang penyebabnya. Kemudian Daud dia percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Sehingga ketika dia setiap malam mencucurkan air mata, dia tetap berseru dan berteriak sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Sampai akhirnya tadi ayat yang 11 dan 10-11 dia melihat pertolongan Tuhan. Walaupun sebelumnya dia berapa lama lagi Tuhan, tapi karena dia terus menerus berteriak sama Tuhan, berseru kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mendengar teriakannya. Tuhan mendengar seruan doanya. Sehingga dia bisa melewati dalam kemenangan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan pernah menyerah. Apapun sudah hadapi hari ini. Jangan pernah menyerah. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji. Langit selalu apa? Biru. Jalan selalu rata. Tapi Tuhan janji akan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertai kita saudara, kita pasti kuat. Kita pasti bisa. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian